Pekan ke-11 Liga Inggris musim 2025-2026 berlangsung ketat dan penuh kejutan. Dari deretan laga besar yang digelar, hanya Manchester City yang meraih hasil maksimal dengan menumbangkan Liverpool. Klub besar lain seperti Arsenal, Tottenham Hotspur, dan Manchester United harus puas berbagi angka. Sementara itu Liverpool yang pekan lalu masih di 4 besar kini terlempar ke peringkat 8. Meski Arsenal tetap di puncak klasemen, tren positif City menjadi ancaman nyata. Pasukan Pep Guardiola tampil stabil dan efisien, menandakan perburuan gelar musim ini kembali memanas. Pekan ini juga menandai titik balik bagi beberapa tim papan tengah. Chelsea dan Aston Villa menunjukkan performa solid, sementara Newcastle justru kembali terpuruk. Arsenal gagal mempertahankan keunggulan saat bertandang ke markas Sunderland. Brian Brobby mencetak gol di menit ke-94 yang membuat laga berakhir 2-2. Setelah The Gunners sempat membalikan keadaan lewat Bukayo Saka dan Leandro Trossard. Kelengahan di menit akhir membuat pasukan Mikel Arteta kehilangan 2 poin penting. Hasil ini memperlihatkan bahwa Arsenal masih rentan terhadap tekanan, bahkan dari tim promosi sekalipun. Sunderland tampil berani dan kini menjadi kejutan besar di papan atas. Tim asuhan Tony Mowbray berhasil menahan klub elit dengan permainan disiplin dan berani menekan. Di London, Manchester United juga harus puas berbagi angka melawan Tottenham Hotspur. Matthijs de Ligt menjadi penyelamat bagi setan merah setelah mencetak gol sundulan di masa injury time. Hasil imbang 2-2 ini membuat kedua tim sama-sama kecewa karena gagal naik ke 4 besar. Spurs kini di posisi kelima dengan 18 poin, sementara MU menghuni peringkat ke-7 dengan jumlah poin sama. Manchester City menunjukkan kelasnya dengan kemenangan 3-0 atas Liverpool di Etihad Stadium. Laga ini menjadi momen spesial bagi Pep Guardiola yang menjalani pertandingan ke-1000 sebagai pelatih profesional. Erling Haaland membuka keunggulan lewat sundulan sebelum Nico Gonzalez dan Yeremi Doku menambah 2 gol lainnya. City kini hanya berjarak 4 poin dari Arsenal di puncak klasemen. Sebaliknya, Liverpool tampil di bawah performa terbaik dan kehilangan intensitas dalam pressing mereka. Kekalahan ini membuat The Reds turun ke posisi 8 dengan 18 poin. Chelsea juga tampil dominan saat menghancurkan Wolverhampton 3-0 di Stamford Bridge. Gol-gol The Blues dicetak oleh Malo Gusto, Joao Pedro, dan Pedro Neto. Tambahan 3 poin membuat Chelsea kini berada di posisi ketiga dengan 20 poin, 6 angka di belakang Arsenal. Wolverhampton sendiri terpuruk di dasar klasemen dengan hanya 2 poin dari 11 laga. Aston Villa kembali ke jalur kemenangan usai menghantam Bournemouth 4-0. Performa agresif mereka menandai kebangkitan di papan tengah dan memberi kepercayaan diri tinggi untuk laga berikutnya. Unai Emery memuji semangat timnya yang bermain efektif dan klinis di depan gawang. Hasil ini membuat Villa naik ke posisi ke-6 dengan selisih tipis dari zona Eropa. Sementara itu, Newcastle United justru kembali tampil mengecewakan. Mereka kalah 3-1 dari Brentford dan masih kesulitan menemukan kestabilan di laga tandang. Tekanan kini meningkat untuk pelatih Eddie Howe setelah timnya tertahan di papan tengah. Hasil ini memperburuk tren negatif mereka dalam beberapa pekan terakhir. Roy Keane telah mengungkapkan prediksi juara Premier League miliknya. Analisis ini disampaikannya setelah Manchester City menghajar Liverpool 3-0. Kemenangan impresif di laga ke-1000 Pep Guardiola itu membawa City kembali ke peringkat kedua. Mereka kini hanya terpaut 4 poin dari Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris. Liverpool, sang juara bertahan, justru tampil mengecewakan. Kekalahan ini membuat mereka terlempar ke peringkat ke-8 klasemen sementara. Menariknya, Keane tetap pada pendirian awalnya untuk menjagokan Arsenal. Namun ia memberikan penilaian brutal untuk kondisi Liverpool saat ini. Manchester City sukses mengambil keuntungan penuh dari situasi Liverpool. Gol dari Erling Haaland, Nico Gonzalez, dan Yeremi Doku mengunci kemenangan 3-0. Roy Keane mengakui bahwa skuad Pep Guardiola telah menemukan kembali percikan mereka. Hal ini membuat persaingan di papan atas kembali memanas. Saya rasa jika Anda bertanya pada Pep 6 atau 7 minggu lalu, dia akan mengatakan musim ini adalah pekerjaan membangun ulang. Tapi Man City dan Pep telah mendapatkan percikan itu kembali. Haaland jelas merupakan mesin gol, tetapi Foden kembali. Pemain lain memberikan dampak. Mereka jelas-jelas kembali dalam persaingan, kata Keane di Sky Sports. Kemenangan City terjadi bersamaan dengan tertahannya Arsenal oleh Sunderland. Hasil imbang itu mengakhiri 10 kemenangan beruntun The Gunners di Liga. Meski begitu, Keane tetap setia pada prediksi awalnya yang mendukung Arsenal. Peraih 7 gelar Premier League itu tidak mengubah pilihannya. Jika dia, Pep, mengejutkan semua orang dan berhasil memenangkan Liga tahun ini, pencapaian itu akan berada di puncak dari semua yang sudah diraihnya. Tutur Keane di Sky Sports.
Ini sinyal bagus untuk Manchester City. Saya pikir mereka kembali bersaing, tapi saya akan tetap memilih Arsenal, tegas Keane. Pandangan yang sangat berbeda diberikan Keane saat membahas Liverpool. Ia tanpa ragu menyebut sang juara bertahan sedang dalam masa krisis. Kekalahan ini adalah kekalahan Liga kelima bagi The Reds musim ini. Keane menilai catatan tersebut sangat tidak bisa diterima oleh klub sekelas Liverpool. Saya pikir ini adalah masa krisis bagi Liverpool. Boleh saja kalah dari klub seperti Manchester City. Itu tempat yang sulit untuk didatangi. Tapi, kalah 7 kali dalam 10 laga, itu harus menjadi krisis bagi klub seperti Liverpool, ujar legenda Manchester United tersebut. Keane mengkritik keras penampilan Liverpool di Etihad Stadium. Ia menilai tim asuhan Arne Slot terlihat seperti tim yang sangat lemah. Ia juga menyoroti komentar Slot yang mengaku puas dengan babak kedua. Menurut Keane, para pemain pengganti yang masuk juga terlihat lunak. Saya pikir Liverpool hari ini terlihat seperti tim yang sangat lemah. Manajer Slot bilang dia senang dengan babak kedua, tapi permainan sudah berakhir. Ada kekurangan intensitas, kekurangan energi. Pemain pengganti ketika mereka masuk terlihat sangat lunak. Saya pikir ini adalah krisis bagi Liverpool, ujar Keane. Manajer Liverpool Arne Slot membuat klaim yang mengkhawatirkan soal peluang timnya di Premier League. Ini diucapkannya usai The Reds dibantai 0-3 oleh Manchester City Minggu 9 November 2025 malam waktu Indonesia Barat. Kekalahan di Etihad itu membuat sang juara bertahan terlempar ke peringkat ke-8. Padahal, kemenangan bisa membawa mereka naik ke peringkat kedua. Hasil ini memperburuk catatan Liverpool yang sedang dalam tren negatif. Mereka kini hanya meraih 1 kemenangan dalam 6 laga terakhir di Liga. Slot pun secara terbuka meminta timnya realistis. Ia menegaskan bahwa pembicaraan soal gelar juara adalah hal terakhir yang perlu dipikirkan saat ini. Arne Slot menegaskan bahwa ini bukan waktunya membahas kans juara. Fokus utama timnya saat ini adalah segera memperbaiki performa yang sedang menurun. Pelatih asal Belanda itu ingin Liverpool kembali fokus memenangkan pertandingan. Ia menuntut timnya untuk berjuang mendapatkan hasil demi hasil. Hal terakhir yang harus saya bicarakan adalah perburuan gelar juara. Kita harus fokus untuk mendapatkan hasil demi hasil, sebelum kita bahkan bisa memikirkan hal itu, kata Slot pasca laga. Slot meminta semua pihak untuk melihat kenyataan di papan klasemen. Ia mengakui bahwa The Reds memang layak berada di posisi 8 saat ini. Ia juga menyebut cara terbaik menilai klasemen adalah di akhir musim. Saat ini fokusnya hanyalah memperbaiki permainan Liverpool yang jauh dari kata ideal. Realitasnya adalah kita berada di posisi 8. Satu tim sudah cukup jauh di depan, meskipun City kini berjarak 4 poin. Hal terakhir yang harus kita fokuskan adalah perburuan gelar juara. Kita harus berkembang, itu sudah jelas. Secara keseluruhan, pekan ke-11 Premier League 2025-2026 menghadirkan drama dan perubahan besar dalam peta persaingan. Arsenal masih memimpin, namun tekanan dari Manchester City semakin terasa. Di sisi lain, Liverpool tengah menghadapi masa sulit yang menguji mentalitas mereka sebagai juara bertahan. Dengan performa tim papan tengah yang mulai stabil dan beberapa kejutan dari tim promosi, persaingan di Liga Inggris musim ini tampak akan berlangsung lebih ketat dan penuh warna hingga akhir. Satu hal yang pasti, perjalanan menuju tahta juara baru saja dimulai dan setiap poin kini terasa sangat berharga.